Ini yang akan disubmit adalah borang atau istilahnya kalau dibahas Sales Evaluation Report. Yang kedua next. Ini adalah yang diperlukan untuk share-nya ini berisi seperti ini. Jadi ada 5 chapter. Chapter 1 sampai 5. Jadi ini yang chapter pertama ini adalah objektif study program. Dan di sini akan menjelaskan tentang prodinya, apa tujuan dari prodi ini, di mana mereka ini lulusannya nanti disiapkan untuk bekerja di sektor apa saja. Kemudian juga orientasi internasionalnya apa gitu ya. Apakah ada misalnya mata kuliah yang terkait dengan konten internasional. Apakah mahasiswanya disiapkan untuk bekerja pada konten internasional? Ini diantaranya pada chapter 1. Kemudian kalau chapter 2 adalah terkait mesin. Jadi untuk semua chapter ini sama, karena sistem penerima mahasiswanya sama. Nah yang ketiga adalah konten, structure dan didaktikal konsep dan employability. Ini kita akan sampaikan tentang isi konten daripada kurikulum. Kemudian juga tentang konsep untuk pembelajaran dan juga jaminan lulusannya bisa bekerja. Ini di chapter 3. Nah biasanya chapter 1 dan 3 ini dikerjakan oleh prodi. Karena ini memang prodi yang tahu ya di bidang ini 1 dan 3. Kemudian yang keempat adalah tentang academic environment, terkait dengan fakultas, termasuk dalamnya misalnya struktur dosen-dosennya, ada berapa guru besar, kemudian berapa doktor, master dan seterusnya. Kemudian syarat-syarat untuk menjadi mengajar di kampus ini apa, syarat untuk prosedur untuk menjadi guru besar bagaimana, ini dijelaskan di sini, termasuk fasilitasnya di dalam. Fasilitas misalnya ruangan berapa luasnya, kemudian perpustakaan, kemudian bagaimana support terhadap mahasiswa. Misalnya bagaimana apakah dosen memiliki waktu khusus untuk memberikan konsultasi ke mahasiswa. Itu diantaranya. Nah, kemudian yang kelima adalah quality assurance. Nah, di quality assurance ini kita akan diminta menjelaskan bagaimana prosedur atau pengembangan atau quality assurance dilakukan di prodinya. Kemudian juga ditanyakan tentang apakah ada evaluasi yang dilakukan oleh mahasiswa, oleh dosen sendiri, oleh eksternal. Eksternal dalam arti misalnya alumni atau pengguna gitu ya. Itu yang ditanyakan di quality assurance. Kemudian juga diminta tentang dokumentasi yang diminta misalnya apakah misalnya kurikulum juga akan dipublish yang bisa diakses oleh publik gitu ya. Dan sebagainya. Nah ini totalnya dari 5 chapter ini totalnya ada 54 kriteria dan 33 diantaranya namanya esensial. Nah bagaimana? Bagaimana cara ini ya melihat bahwa ini bisa terakreditasi atau tidak, ini adalah yang kita lihat di berikutnya. Ini adalah yang esensial ini tidak boleh lebih dari 7 yang tidak memenuhi standar. Jadi kalau dicoba tidak namanya A, B atau C, tetapi yang ada adalah terakreditasi atau tidak, memenuhi standar atau tidak memenuhi. Nah, tidak boleh lebih 7. Jadi ini 33 di yang esensi ini tidak boleh lebih dari 7 yang tidak memenuhi standar. Kemudian ada namanya 11 dan 311 harus memenuhi standar. Ini sifatnya wajib. Nah, kalau yang sifatnya wajib ini 11 ini bagian dari chapter 1 ini adalah objektif study program yang tadi ditanyakan misalnya bagaimana menjustifikasi bahwa dia lulus S1. Bagaimana mereka disiapkan, apakah mahasiswanya disiapkan untuk bekerja di konten internasional. Atau misalnya juga ditanyakan tentang nanti mereka akan disiapkan untuk bekerja di sektor apa saja. Itu diantaranya kalau di 11. Nah kalau 311 ini adalah sudah terkait langsung dengan kurikulum UB.
Makanya yang sangat itu perlu dilakukan dulu. Kalau misalnya belum OB adalah kurikulumnya perlu direview. Next. Nah, ini adalah contoh penilaian yang di atas ya. Ya, ini adalah contoh penilaian. Jadi ini sifatnya adalah dia akan memberikan narasi dari setiap bagian, dari setiap subkriteria. Mereka akan memberikan narasi atau kenapa misalnya ini memenuhi syarat atau tidak memenuhi standar. Nah, ini walaupun ini ada namanya meet the quality requirement atau exceed atau exceptional, tetapi intinya adalah meet atau tidak.